Perkenalkan, nama saya Francisca Dewi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Unisula. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video aksi 2 di SDN 15 Manis Mata kelas 5 mata pelajaran IPAS bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita, topik B dan C. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semuanya. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, yakin pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada yang hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Jadi sudah Flora yang memimpin doa. Silakan. Kita belajar mengenai doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Siapa salam? Selamat pagi, Bu. Selamat Tepuk pagi. pagi, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk semangat. Semangat ya, terima kasih ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini ya, ini sudah masuk ya di pertemuan kedua untuk bab 4, yaitu ayo berkenalan dengan bumi kita ya. Untuk lebih lanjut hari ini seperti biasa Ibu menyediakan video ya. Nah, silakan kalian simak video berikut ini. Video yang kalian simak tadi adalah video pengantar ya. Nah, pengantar untuk materi kita dengan tujuan ya. Jadi kita belajar materi ini ada 2 tujuan yang ingin dicapai ya. Yang pertama, menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya ya, bagaimana proses terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan yang ada di permukaan bumi. Terus yang kedua, menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi cairan di mantel bumi. Tadi ditayangkan dalam video tadi ya. Kalian ya mungkin ada yang mengerti ya, arus konveksi itu apa? Ayo. Arus konveksi tadi apa ya? Kalau kalian menyimak videonya dengan baik, pasti kalian akan mengetahui arus konveksi itu apa. Ayo. Arus konveksi. Ya. Apa? Arus konveksi adalah perpindahan panas ya dari suhu yang terendah ke suhu yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, nanti di sini kita akan melakukan suatu percobaan ya, yang alat dan bahan ini sudah disediakan ya. Nah, jadi untuk langkah-langkah nanti setiap kelompok, kelompoknya belum Ibu bagi ya. Kelompoknya nanti silakan buat 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ya, kemarin Ibu sudah sampaikan yang ada perwakilan siapa? Kelompok pertama itu
Rani ya. Jadi Rani memilih temannya ya. Terus satu kelompok. Terus yang kedua itu Mawar dan Anggi ya. Nah, jadi di sini ada alat dan bahan yang harus kita kerjakan hari ini ya. Coba ya. Terus oke. Ini. Nah, jadi sekalian nanti di sini bagaimana struktur bumi ya. Nah, jadi dengan percobaan ini kita akan mengetahui ya, oh ini lapisannya, lapisan bumi yang mana ya, terus mana yang dinamakan sebagai nanti ada kerak bumi ya, atau lapisan luar, terus lapisan dalam ya. Nah, terus di sini ini untuk mengukur suhu. Ayo, udah ya. Nah sekarang tuangkan ke dalam itu dengan hati-hati ya. Ya silakan. Dibagi dua, jadi nanti kelompok Rani juga mendapatkan sama banyak dengan kelompoknya Mawar. Ayo, hati-hati ya, jangan sampai ada yang tumpah. Diperkirakan, bagi lagi di sebelah ya, pegang dulu ya, Nah, silakan ya. Sampai habis ya. Pelan-pelan. Satunya tolong dibagikan ke kelompoknya Rani ya. Nah langkah yang kedua, nah sekarang masukkan air ke dalam gelas breaker. Nah sekarang silakan kalian masukkan. Tadi takarannya berapa mili? 125. Oke ya, kira-kira 125 itu di mana? Sesuai dengan langkah ya. Jangan dulu diaduk. Coba langkah ketiga, langkah keempat. Nyalakan api kompor. Iya sudah. Nyalakan spiritus. Iya ya, spiritus, karena spiritus tadi tidak ada, maka kita gunakan yang kompor minyak tanah. Terus letakkan panci di atas gelas. Bakar di atas kompor pembakar spiritus. Terus Masak hingga sedidih. iya, berarti agar kita ditumpah belum? Hah? Iya, ditumpahkan karena udah dimasak. Iya. Ikuti langkah-langkahnya yang ada pada buku ya. Silakan dibaca ya, ikuti langkah-langkahnya setiap kelompok ya. Ya. Jadi nanti apakah perubahan jelly itu ya saat misalnya berada di suhu yang berapa derajat, nanti ada perubahan yang bagian dasar ya, terus nanti bagian permukaan juga itu tolong diamati ya. Nah, di sini coba apakah sudah ada perubahan bagian bawah setelah dipanaskan dengan suhu berapa derajat? Hah? Nah, berapa derajat itu? Sudah naik 5 derajat ya. Sudah ada perubahan kan jelinya? Ada. Bagian dasar dulu. Coba dilihat bagian dasar. Ya, bagian dasar ini bisa dicek dengan ini ya. Bagian dasarnya. Terus bagian permukaan sudah ada? Itu ini sudah mencapai 8 derajat. Berarti bisa nanti mana jepit tadi kamu tuang ke sini ya. Ini udah 8 derajat ya.
Silakan kompornya dimatikan dulu. Cari ini kertas. Ya, tuang ke sini. Coba kalian baca di situ proses untuk didinginkan selama berapa lama waktunya? Hah? Karena waktunya itu cukup lama, maka kita perlu bantuan es batu ya. Ya, kira-kira pada saat atau proses percobaan tadi, apakah ada perubahan wujud jeli ya yang ada di permukaan dan di bagian bawah panci atau wadah tadi? Ada enggak? Ada. Perbedaannya. Apa kira-kira perbedaannya? Warnanya makin hijau. Hah? Coba mungkin kelompok awal ya, boleh dibantu Anggi ya. Apakah ada perbedaan wujud jeli yang ada di permukaan dan di bagian bawah panci ya pada saat proses tadi? Adakah perubahan? Semakin mengental. Kelompoknya Remawan? Hah? Semakin mengental ya, boleh ya, semakin mengental atau apa, berselaput ya. Terus masih ya, itu sambil kita tunggu ya. Jika terdapat perbedaan, mengapa bisa demikian? Kira-kira sampai adanya perbedaan itu alasannya kenapa? Hah? Alasannya kenapa? Oh iya, kamu kan nggak punya buku deh, lupa mau buku. Ya. Jika terdapat perbedaan, mengapa bisa demikian? Ayo. Nah, yang pertama tadi ada perbedaannya ya. Nah, itu terlihat seperti berselaput. Nah, jika terdapat perbedaan, mengapa bisa demikian? Alasannya mengapa? Apa kira-kira, Pak Mawar? Ya, ada di permukaan jeli seperti berselaput. Iya, itu kan yang pertama. Terus alasannya sampai ada perbedaan itu apa? Adapun di bagian bawah panci wadah berbentuk cair. Ya, berbentuk cair. Atau tekstur jelinya itu terlihat apa? Hah? Bagian dalam atau bagian luar yang terlihat cair? Hah? Dalam. Nah, terus bilang misalnya di bagian permukaannya bentuknya seperti apa? Cair. Hah? Bagian dalam cair, terus yang bagian luar bentuk padat. Oke ya. Jadi ya, ini sudah mulai mengental ya. Bagaimana kalau seandainya ya jelly yang ini yang sudah memadat ya atau mengental ini kita panaskan lagi, apakah nanti akan mencair seperti semula? Coba hidupkan lagi kompornya. Ya, ya. Tadi kelompok Randy mana? Ini kah? Jadi kalian angkat lagi ya biar bisa membuka
buktikan apakah jelly tadi yang sudah padat tadi bisa mencair kembali ataukah tetap masih dalam keadaan padat ya. Kembali lagi ya. Yang semula tadi suhunya, tapi dia sudah mengalami, karena apa? Mengalami perubahan karena tadi tidak dipanaskan. Panasnya masih berapa? 3,4. Coba ya, sudah mulai mendidih kembali itu ya. Perhatikan ya, apakah ya bisa ditusuk-tusuk. Nanti kalau memang dia mencair nanti dengan sendirinya ya. Nah ini kelompok ini. Nanti ada yang sampai sini. Nah, ya. Apa? Mencair. Oke, ya berarti ini kalau apa? Apa? Hah? Iya, mencair juga ya. Jadi berarti apa yang terjadi jika jelly itu ya dipanaskan kembali? Akan mencair ya. Jadi akan mencair seperti sebelumnya ya. Tepuk tangan dulu ya. Jelly ya. Jadi di situ terjadi arus konveksi. Yang pertama tadi sebelum kalian masak jelinya suhunya berada pada suhu berapa? Berapa tadi yang di awal? Berapa derajat Celcius? Yang pertama suhu terendahnya? 1. Hah? Suhu terendahnya 4 derajat Celcius. Terus setelah mendidih ya mencapai suhu tertinggi berapa tadi? Hah? 8 derajat Celcius. Jadi itulah yang namanya arus konveksi atau terjadi arus konveksi. Nah sekarang masih juga ya untuk struktur bumi juga sama. Jadi bumi ya, bagian dalam bumi itu seperti lava. Jadi inti bumi ya itu terasa panas ya. Nah, seperti di dalam jelly tadi ya. Nah cairannya. Jadi berupa cairan. Terus yang bagian permukaan yang memadat itu namanya lapisan luar bumi atau kerak bumi ya. Nah jadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, jadi untuk siklus air kebetulan kemarin kita sudah juga mempelajari apa itu siklus air. Siklus air tadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada berapa tadi? Ibu ingatkan lagi ya. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama tadi evaporasi, terus yang kedua kondensasi, terus presipitasasi, terus inversasi ya. Silakan kembali kita simak lagu berikut ini. Jadi untuk menutup materi kita pada hari ini, silakan kalian nikmati lagu siklus air. Ayo, silakan ya. Terus berdiri dulu. Supaya tidak boleh.
atau sebaliknya itu apa? Apa? Konveksi. Ya, tepuk tangan dulu ya. Jadi kita tidak punya banyak waktu, tetapi kita bisa menyelesaikan percobaan hari ini ya. Agar proses belajar selanjutnya lebih baik, maka alangkah baiknya kita refleksi diri dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, coba kalian baca pertanyaan. Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Maksudnya pembelajaran, ya. Apakah sudah berjalan dengan baik di kelas belajarnya hari ini? Ya. Terus apa yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Iya, buat jadi berarti melalui percobaan ya, kalian bisa praktik ya. Terus kira-kira apa yang tidak kalian sukai? Karena kalian suka pasti ada yang tidak disukai. Kira-kira ada yang tidak disukai? Tidak ada. Oh? Berarti suka semua ya? Iya. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Mungkin itu ya dari ibu yang ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau gimana ya, silakan ya disampaikan. Terus kira-kira pelajaran apa yang dapat kalian petik dari pembelajaran ini yang untuk hari ini? Kira-kira pelajaran apa yang kalian bisa kalian petik? Kalian belajar tentang apa tadi hari ini? Hah? Tentang siklus air. Jadi dari siklus air tadi kira-kira apa yang perlu kalian petik dari pembelajaran ini? Iya, iya, memahami siklus air. Ada berapa tahapan tadi? 4. Ya, yang pertama apa tadi? Nah, proses apa? Penguapan. Terus yang kedua, pengembangan. Ya, yang ketiga proses hujan. Terus yang keempat cakupan atau air hujan. Ya. Kira-kira siklus air ini berkaitan dengan alam atau buatan manusia? Dengan alam, ya, dengan sendirinya dari alam. Terus dengan pengetahuan yang kalian miliki, ya, yang miliki sekarang tadi ya, salah satu contohnya siklus air. Apa yang akan kalian lakukan ya di kemudian hari? Ya, kemudian hari apa yang akan kalian lakukan? Ya, salah satunya tadi ya perubahan bentuk muka bumi. Ya, tadi sebelumnya kita juga menonton menyimak video ya perubahan bentuk muka bumi yang semula misalnya tadi ya untuk di lingkungan sekitar kita ya. Di situ yang semula tadi kalian pernah melihat peta ya, peta ada pohon, terus perubahannya 1 tahun ke depannya itu tidak ada lagi pohon. Nah, terus dengan melihat perubahan seperti itu, kira-kira dari kalian sendiri apa yang akan kalian lakukan? Ya. Yang semula banyak tanaman, kemudian menjadi gersang tempatnya. Berarti apa yang akan kalian lakukan? Iya, berarti menanam bunga katanya. Berarti biar tidak gersang, ya bisa melakukan penanaman kembali pohon-pohon atau biasanya ini dikenal dengan istilah reboisasi ya. Jadi kira-kira dari pembelajaran tadi ada nggak kekreatifan kalian? Ada. Kapan?
kira-kira momen apa yang kalian rasakan ya, yang kalian ingat ya? Nah, kira-kira ada kesulitan enggak? Terus ada apa ya? Coba mungkin ada yang mau menceritakan. Mungkin pada saat percobaan tadi ada yang mengalami kesulitan enggak? Coba diceritakan dulu ya. Mustahil namanya kita belajar pasti ada saat-saat kita mengalami kesulitan. Apa kira-kira? Hah? Enggak kesulitannya. Ayo. Boleh ya, dari kemarin juga silakan, boleh. Yang mau disampaikan silakan dari kemarin. Pembelajaran kemarin sampai hari ini ada enggak kesulitannya? Ada apa? Hah? Pada saat apa? Menempel apa? Apa? Gambar. Kenapa sampai itu ya dikatakan kesulitan saat pembelajaran apa? Hah? Ya berarti apa? Hah? Tapi di kelompok 2 itu tuh tidak kesulitan ya nempelnya? Ya, kelompok 1. Kira-kira apa itu? Kendalanya dari benda yang kalian bawa atau kendalanya dari diri sendiri? Ayo, kelompok mana yang merasa ada kendala di situ? Hah? Hah? Iya, ya, tetap ya namanya satu kelompok juga kita bisa menyalahkan satu sama lain. Itu kan di situ harus ada kerja sama, ya. Nah, jadi kesulitan pada saat menempelkan gambar dan nama ya dari gambar tersebut. Nah, jadi dari ya, itu dari pertemuan yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira ada nggak kesulitan tadi? Apa? Nggak ada? Nggak ada kah? Ya, oke lah. Berarti tidak ada kesulitan beda, tapi bisa dibilang berhasil. Jadi kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama dari kemarin kita apa? Mengetahui apa? Struktur bumi ya. Coba siapa yang masih ingat? Yang pertama itu berapa komponen? 3, yaitu hidrosfer dan atmosfer. Kenapa kan alam yang ada di daratan itu disebut apa? Litosfer. Yang ada di perairan itu disebut hidrosfer. Nah, selain kenapa kan alam liar juga, hari ini juga kita belajar tentang siklus air. Ya, ada berapa prosesnya? Ada berapa? 4. Ya. Penguapan, ya. Terus apa? Pengembunan. Terus lagi proses turunnya hujan. Terus yang terakhir itu adalah penyerapan. Ya. Boleh. 5, 4, 3,